Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sama tim. Ayo Mbak Tania. Sama adik-adik PKL juga. Adik-adik itu banyak. Ini temanin cuma satu. Ayo Mbak Tania depan sana. Lihat, ini ada beberapa kandang punyanya Mas Yoyo. Bu. Ini kandang open 1, 2, 3. Banyak ya Pak? 3 Mas, tiap des tunggal. Nggih. Sini Ki. Sini benane niki. Bertahap nggih lancar semua ya Mas Yoyo ya. Belajar dulu. Dilancar di sebelah ini. Nggih. Ini Mas Yoyo dari Dusun Jati. Jati apa Mas? Maron ya? Maron Kasmangan. Ternyata dia tetangga teman saya Mbak Usa Lestari gak salah. Ya supaya salam, mudah-mudahan teman-teman yang nonton video saya kabarnya semuanya baik-baik ya, yang ada di daerah Kademangan, Maron, Blitar. Ukuran berapa Mas? Ya, ukuran berapa ini? Ukuran 7,5 kali 18 meter. 7,5 kali 18 meter. Cocoknya tekuk ya ini nanti. Tekuk ketinggiannya ya Pak, kita ini ketinggiannya pas kalau buat tekuk Pak. Pakai gaur udah Mas Ano? Telu 3. kakean murah lagi 40 in Mas. 40 in. Saya. Tapi tergantung request. Ojo lah. Ya. Ojo lah telu. Telu cukup lah ya. Cukup lah. 40 in. Insyaallah ya. Tergantung request Mas ya. Heeh, telu 4. Ayo Mas. 50 in 3 ngono. 50 in 3 kakean ya. Maka broding. Ya itu agak dilema Mas karena Agak dilema ini Pak. Ya sama-sama menentukan ya kalau pakai 50-an in 3 ini terus terang kebanyakan. Kebanyakan ya. Tapi anginnya wis puas pasti jenengan. Kalau dikasih 40 in 3 kayaknya kurang. 40 in 4. 40 in 4 kayaknya pas, baru rata. Taruh sangat agak Mas. Jadi bisa 2. Sini 2. Buangnya kemana? Ke sana. Ke barat ya. Oke, ke sana. Tapi ini aku minta anu nen apa? Enten dangdange nggih. Oh, disiapne nggih. Oke. Ternyata sudah sangat paham sekali teman-teman. Kalau buangan blower ini memang harus ada penutupnya supaya nggak mengganggu. Ini kan sudah tanah orang ya. Nggih. Pemukiman kita harus jaga lingkungan. Betul, mantap ini ya, dikasih pagar keliling lah ya. Misalkan buangan itu masuk ke rumah kita ini nggak masalah, yang penting nggak masuk ke tempat yang lain. Betul nih Pak, betul. Ini semua direnovasi pakai bambu ori ya. Ori ini malah kuat loh teman-teman. Nggih, ketinggian dari lantai supaya nggak lembab dikasih sekitar 30 cm dari tanah. Ini ternak sejak tahun berapa Pak? Ternak layar tahun berapa nggih? Layar dari layar dulu. Berarti. Layar dulu toh. Layar dulu tahun? Layar 99 Mas. Mas belum lahir kita ya. Ya belum ya masih kecil. Masih kecil. 2 tahun ya. Kita masih belum apa-apa, bapaknya udah pelihara ayam. Awalnya layar, kemudian tahun berapa broiler? Broiler tahun 2011 akhir. Oh berarti ya sama saya juga tahun 2011 teman-teman. 10 tahun jadi ternak, gagal, terus jadi konten kreator. Loh gagal malah jadi konten kreator ya piye. Ya itu berkat pengalaman, kegagalan saya dan bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya. Jadi dulu kan awalnya masih belum panggung Pak, banyak kandang leseh kan dulu. Dulu nggih. Tapi kalau saya dari awal sudah panggung. Oh, saya masih leseh dulu, terus panggung, baru panggung. Ini kita butuh ya. Ini jangunan cor berarti sudah 14 tahun dong Pak ini Pak. Ini lebih Mas. Lebih. Ini dulu polet Mas. Polet. Untuk polet sekitar ada 20 tahunan lebih ini. 20 tahun luar biasa. Usaha nggak kerasa sudah 20 tahun sampai sebesar Mas Yoyo ini berarti sudah umur berapa Mas Yoyo ini? 30 Mas? 28. 28. Unda-undi ya Mas.
Terus itu putranya ya, Putranya, Mas. putranya. Oh, kok putrinya Mas ya? Satu Mas ya? Sama Mas. Sama. Ini sudah berumur 20 tahun untuk tiang-tiangnya kelihatan. Kita harus nyampaikan nih teman-teman. Kemarin banyak ini apa kuat bangunan cor-cor. Dulu itu bangunan kandangnya seperti ini. Ini ada udah berumur 20 tahun. Jadi yang tanya kekuatannya bagaimana? Ini sudah saya buktikan 20 tahun. Ya, renovasi karena mau di close. Dulu memang nggak ada beban dari atas. Ya. Kalau sekarang ada beban ya Pak ya. Di atas ya. Ah. Pemadatannya ada beban. Kalau bangunannya seperti ini, ya teman-teman jangan ngisi 16 ekor per meter itu standar internasional. Kalau kandangnya ini ya mungkin ya kasihlah ke 14, 12 karena konstruksi kita itu kan bambu. Ya ini ya toleransi. Nanti kalau disamakan beban tonasenya sama 16 ekor per meter. Iya kuat, cuman enggak lama. Kuat aja teman enggak lama. Hari setahun 2 tahun ya tandbel sulam gitu. Ya penjelasan dari Conam mudah-mudahan dimengerti. Karena ini kemitraannya Ciomas ya Pak ya. Ciomas. Tadi belum sempat kenal sama jenengan, ngapunten wis ngomong terus tapi belum kenal sama jenengan. Pak Asmo? Pak Tohir. Pak Tohir ya Pak Tohir. Soalnya kenalnya sama Mas Yoyo ini. Komunikasinya kita dengan Mas Yoyo. Beliau. Masalahnya yoga nih Mas. Masalahnya yoga nih. Terus terang memang kurang Pak SDM. Kurang, nggih. SDM kurang. Kita bantu Pak, nggak apa-apa. Pak Tohir kan baru memberanikan diri untuk close setelah ada permintaan dari pihak PT Ciomas. Kita sampaikan teman-teman, jadi yang sekarang memang belum bisa close, jangan berkecil hati. Ya, Tetap belajar dulu. Mas Yoyo dan Pak Tohir ini ya juga nggak semerta-merta langsung ini ya nge-close ini. Iya belajar dulu ke teman-teman yang ada pengalaman, contohnya ke Pak Eko. Karena sudah kita upgrade sekitar 2 tahun yang lalu dengan sistem tekuk Mas ya. Nah, kalau nggak ada pengalaman dari Pak Eko, nggak belajar, mungkin memberanikan diri pun juga nggak mungkin. kurang berani Pak ya. Sudah ditimbang-timbang, sudah dilihat dan belajar, barulah dengan modal sekian kita mengeluarkan modal, mungkin beli blower, beli terpal, jadikan kandang close, akhirnya bisa 2 lantai. Yang awalnya cuman 2 lantai tetap ya. Terus ini nanti bagaimana? Kan pasti timbul pertanyaan begitu Pak. Mengoperasionalkan itu bagaimana, membayar listrik itu bagaimana? Mungkin bisa saya sepil dikit biar paham Pak Tohir ya. Anggap aja gini teman-teman. Kita simpelnya jadi ternak. Mungkin dulu kandang open itu cuma kandang atas ya Pak. Kita nggak lihat yang ada gini atas bawah. Biasanya umumnya kandang atas. Kalau kandang atas itu buat operasional, semua bayar listrik semuanya kan cuma ini aja yang atas ya. Yang bawah misalkan kebanyakan nggak dipakai. Nah setelah di close jadilah 2 lantai. Nah misalkan keuntungan yang 1 lantai ini untuk bayar semuanya ya, listrik, operasional, berarti yang atas ini bisa utuh. Untuk keuntungan ya. Ya, ini mudah-mudahan nanti kalau ini kan ini kan sudah tuntutan, sudah memang Ciomas, apalagi Ciomas Blitar. Dan ini memperbolehkan loh untuk kandang tekuk ini ya. Kita dari dulu disupport sama Ciomas Blitar, Ciomas Kediri dan beberapa tempat itu untuk membuat kandang tekuk. Jadi bukan tanpa alasan teman-teman. Malah kita itu disupport total, tapi tekuknya itu juga harus setengah lingkaran, nggak cuman pakai kayu atau apa ya, harus menggunakan diameter yang pas. Diameternya itu kurang lebih 4 meter atau 3,8 meter. Jadi besi itu lingkarannya kan panjangnya kan 6 meter Pak. Setelah dirolkan di toko besi menjadi diameter 3,8 atau 4 meter itu akan ketemu setengah lingkaran. Jadi untuk melancarkan angin. Kalau yang ditekuk yang dibuat lingkaran tuh atas saja, yang bawah enggak enggak? Bisa, ya itu pun juga arahan dari Ciomas. Kan, dan Mas, kalau atas saja, bawah kan bisa isi ayam sama persis. Bisa ya? Ya bisa. Bisa dan kalau kan ini kan nanti kan di atas Pak, sel decknya. Ya. Blowernya di bawah.
Kenapa kok tekoannya di atas? Supaya anginnya itu ini Bisa melintas. lancar nggih. Kalau bawah nanti ngikut. Kalau blowernya di bawah, blowernya di atas, kayaknya kurang ya. Harus tetap setengah lingkaran. Kalau blowernya di bawah, makanya yang dibuat seperempat lingkaran itu atas. Kurang lebih begitu teman. Sambil nunggu ya ini ya kita ngobrol, mendokumentasi ini sebelum dan sesudah nanti kita lihat hasilnya di pandangnya Pak Thohir dan Mas Yoyo. BPL ngarahkan 5.000. 5.000. Iya. Kalau 5.000 kayaknya 50-an in aja deh Pak. 50-an in 3 ya. Karena harganya juga nanti ketemunya murah di 50 in. 50 in. Bisa ya? Bisa. ya? Bisa. Apa? Ya kita pertimbangkan lah. Kalau kita ngasih jawaban di sini kan ngawur nanti jadinya. Jangan kita bisa asalkan ini berapa ini? Lebarnya tadi 7. 7 ini Pak, berarti nanti ngambilnya di sini Mas. Ngambilnya di sini 2 meter tengah jalan. Berarti 4 jalur rak. Oh, 4 jalur. 4 jalur rak. Jalannya. Jalannya nanti pinggir sini, tengah sama itu. Dirak rencana ke depan nih. Bisa Mas ya, asalkan blowernya 50 in 3. Kalau 40 in saya nggak berani Mas ya. Beda kekuatan soalnya. Ya, kalau perincian BPL, Nggih Pak. kalau perincian BPL itu 50 Mas. 50 in 3. 50 in 3. Bukan 2 ya tapi ya. Enggak, 3. Ya, sip. Saya sepakat dengan PPL-nya ini. Ya. Seneng. Lebih kok, hitungannya lebih. Dan nanti kalau dirak juga rekomendasi. Kalau 40 ini saya kan pengennya kan rata toh Pak. Rata ya, postal. Postal, biar rata anginnya. Tapi kan ada jangka panjangnya ini mau Kalau, dirak. ya, kemungkinan BPL mengarahkan 53 itu kan rak. Rak. Kan ada banyak hambatan loh. Betul. Baterainya di atas ada baterainya kan ada hambatan juga. Ini ngomong-ngomong kenapa mau dirak Pak? Ya, melihat teman-teman bagus ya, kita mau ikut yang bagus saja. Ikut ya? Iya. Yang bagus saja ya. Yes, alhamdulillah tersampaikan ya ini video-video close house sederhana, ngerak jenengan yang awalnya memang kemarin masih bersikukuh mempertahankan open Pak nggih. Iya. Apa ternyata kan ya menguntungkan, tapi ada yang era, ada yang close house, kan lebih bagus performanya Mas. Nggih. Jadi kita itu sebagai peternak kalau bisa jangan ketinggalan lah. Nggih, jangan ketinggalan. Tadi merasa dong kemarin tuh merasa ketinggalan ya. Memang dari dulu sudah merasa ketinggalan. Kita tuh peternak lama tapi kok ketinggalan jauh sama yang muda-muda gitu. Tapi insya Allah ilmu ternak kan masih bisa dipakai kan masih. Amin. Tapi secara teknologi mungkin merasa ketinggalan. Ketinggalan memang. Berarti merasa minder juga. Sangat minder kalau Sangat kita, minder. sangat minder. Iya. Kita mau ngomong apapun yang situ ngomongnya bagus, ini open. Kita enggak bisa mengungguli yang kelas, enggak bisa. Nggih. Kita harus mengikuti aja. Itu Saran dari PPL Ciomas. Yes, ya begitu teman-teman. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini tuh bisa membuat teman-teman semuanya di Nusantara terinspirasi ya. Dari bapaknya yang sudah jadi ternak itu menghidupi keluarganya lebih dari 20 tahun ya. Lebih nggih Pak nggih? Lebih Mas. Lebih dari 20 tahun sampai sekarang pun masih bertahan menjadi peternak, usahanya ternak selain ternak Ya Pak, tani lah. tani ya. Selain ternak tani. Tapi ternak ini kan terus ya Pak ya. Saya utamakan Mas. Utamakan ternaknya. Keluarga dari menghidupi anak 2 cucu. Cucu. Itu dari ternak. Yes. Saya terus Nggih. berusaha. Jadi jawabannya apakah ternak bisa untuk jangka panjang? Inilah, ini tersedikit bukti ya. Terjawab sudah lebih dari 20 tahun Pak Thohir ini menghidupi keluarganya dengan beternak ayam. Jadi sangat jangka panjang, apalagi sekarang peternakan ayam ini sudah masuk dalam kategori kebutuhan ketahanan pangan.
Itu kita sampaikan ya Mas ya, kita bantu ini bagaimana upgrade-nya, totalannya bagaimana, terus peralatannya apa saja kita sampaikan ya. Nanti blower 3 seldek di atas. Blower 4 Pak. Enggak, 350 in seldek di atas, buangnya ke sini. Tolong dibantu RAB-nya sudah selesai belum ya? Ini nanti ada penyesuaian. Disesuaikan ya, dibantu ya. Revisi mungkin apa yang bisa dipakai, tempat makan, tempat minum jangan dibuat masukkan ya, masih dipakai, dimanfaatkan. Mungkin terpal yang bisa dipakai buat lantai, biar nggak beli baru. Ini kan misalkan jenengan kandang ini nggak dioperasikan, menghemat. Ada terpal ini, ini nggak sudah nggak layak. Oh nggak layak. Misalkan teman-teman ya konsultasi ke kita. Makan kita usahakan pakai yang lama dulu. Lama dulu. Yang lama dulu. Kalau tempat minum pakai Nepal aja. Lumayan kan Pak kalau sudah memotong tempat makan. Iya. Mengisi ini nggak cukup loh uang 2 juta ini. Nggak cukup Mas. Nggak cukup 5 juta kayaknya ya. Pelan-pelan lah, tempat makan pelan-pelan. Ini tempat makan masih bagus. Pakai yang lama dulu, nipel kalau tempat minum diganti ya teman-teman, diganti yang baru. Mudah-mudahan nanti nggak sampai banyak ya, bisa sesuai keinginan Mas Yoyo yang panggil kita sama bapaknya, sesuai harapan keluarga itu ya. Ya, yang meneruskan itu Mas Mas. Yoyo, oh iya dong, sudah turun temurun ya Pak ya Mas Yoyo. Saya kan sudah tua, ini yang nggak kuat lagi kerja. Oh. Oke, Mas Anam, Mas Irwan, dan kita adik kita yang PKL kita sekarang tak suruh diem dulu, lihat cara ngobrol Conam ini sesama peternak, karena jurusannya TKJ ya, komunikasi. Bagaimana Conam berkomunikasi dengan peternak mungkin bisa dipelajari adik Tania dari SMK IEP 17 Selorejo. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita memberikan semangat buat peternak di sini. Salamnya bagaimana Mas? Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.